Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Lagi-lagi kita akan membahas manhwa yang berjudul Raja Pemborosan. Langsung aja yuk gas, tonton. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika Jinglong mulai panik, gemetar ketakutan karena mendengar suara ayahnya, dia pun semakin terkejut mendengar suara ayahnya yang berkata, "Dosa apa yang telah ku perbuat? Bagaimana aku bisa memiliki anak kurang ajar seperti ini?" ucap ayah Jinglong yang mulai menghampiri. Dengan gemetar dan ketakutan, Jinglong pun berujar dalam hati, "Ini tidak serius kan? Aku hanya mendaftar akun dinasti Ming saja. Lalu aku akan mati?" Nah, jadi gini guys ya. Untuk yang bingung, Mimin jelasin sekali lagi ya. Jadi Jinglong ini di awal sedang bermain game dan mati kesetrum. Lalu dia melintasi waktu dan berubahlah menjadi karakter cabul dinasti Ming gitu ya. Oke, lanjut ke cerita. Ayah Jinglong pun berkata lagi, "Biasanya aku tidak peduli kalau kau berbuat onar, tapi kamu malah mengganggu anak Menteri Lin. Dan sekarang kamu ingin membatalkan pernikahan, sebenarnya apa yang kau inginkan?" Lalu Jinglong berlutut dan berkata, "Ayah, aku tidak salah." Dan dalam hatinya berkata juga, "Sepertinya aku tidak ketahuan. Aku sebaiknya cepat meminta maaf." Lalu terlihatlah Jinglong yang sedang dimarahi oleh ayahnya. Lalu terlihat para bawahan menguping dan berujar, "Aduh, tuan muda dimarahi lagi. Kali ini sepertinya serius. Apakah tuan muda akan dihukum?" Lalu tiba-tiba saja hal mengejutkan terjadi guys. Tak kira bakal dimarahin, ternyata ayah Jinglong berlutut dan berkata, "Anakku, mengapa kau sujud? Hati ayah sakit melihatmu seperti ini," ucap ayahnya Jinglong. Yang ternyata kebenarannya adalah Jinglong ini bukan hanya cabul guys ya, tapi dia juga merupakan anak yang sangat kurang ajar kepada orang tuanya. Nah, ini jangan ditiru ya. Dan karena itulah ayahnya sangat terharu melihat Jinglong bersujud padanya dan mengira Jinglong bukan anaknya. Dan Liu pun menghampiri para penguntip itu. Lalu dia berkata, "Tuan besar mendapatkan anak pada usia yang tua. Bagaimana mungkin dia tega menghukum tuan muda? Yah, kalian pasti orang baru ya. Bagaimana mungkin mengerti perasaan tuan besar?" Lalu Xin berubah ke dalam kediaman Jinglong. Jinglong pun kesal pada ayahnya dan bilang, "Apa yang mengharukan?" Lalu ayah Jinglong kaget dan cemas, dan dia teriak, "Anakku, apakah sakitmu kambuh lagi? Liu, cepat panggil tabib." Jinglong pun heran melihat ayahnya seperti itu. Lalu Liu pun sama terheran-heran ya. Liu pun berkata dalam hatinya, "Tuan muda dulu jangankan sujud, menginjak kepala orang tuanya saja sudah sangat untung." Jadi gitu guys, ternyata si Jinglong ini emang biasanya tuh kurang ajar banget. Bahkan kepala orang tuanya dia injak gitu. Ngeri sih ini MC ya. Kebayangkan ya kalau misalkan kalian punya anak terus kurang ajar seperti itu. Bagaimana perasaannya? Atau kalian jangan-jangan ke orang tua seperti itu? No ya, jangan ditiru guys. Oke, lanjut. Aku dulu begitu kurang ajar bahkan kepada ayahku sendiri?" tanya Jinglong dalam hati. Lalu ayahnya semakin panik melihat anaknya yang berubah dan dia mengira bahwa anaknya sakit. Lalu dia teriak, "Kurang ajar, Liu. Cepat kau pergi cari tabib. Dia tidak seperti anakku." Jinglong pun tambah heran dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Rupanya ayahku juga seperti ini. Kalau begitu aku tidak perlu sopan padanya." Lalu Jinglong pun membentak ayahnya, "Walaupun kau bersujud padaku, aku tetap ingin membatalkan pernikahan ini. Kalau kau tidak membatalkan pernikahanku, maka kamu bukan ayahku," ucap Jinglong sambil berteriak ya. Namun anehnya guys, mendengar bentakan Jinglong, ayahnya malah lega. Ternyata dia benar anakku si pecundang. Ayah sujud padamu nak. Jadi kalau si Jinglong ini kurang ajar berarti dia anaknya ya. Tapi kalau misalkan dia sopan, dia bukan anaknya gitu kayaknya guys. Dan Jinglong pun sangat kaget melihat ayahnya seperti itu. Waduh, sepertinya dia sudah biasa. Ayahku sudah terbiasa bersujud pada anaknya, ujar Jinglong dalam hati.
Lalu scene pun berubah, memperlihatkan Jinglong dan ayahnya sedang duduk di perpustakaan. Terlihat ayah Jinglong sedang mengelus-ngelus jenggotnya, dan Jinglong berkata, kau harus membatalkan pernikahanku." Lalu ayahnya dengan pahit hati berkata, "Sejak ibumu meninggal, aku memberikan seluruh cintaku padamu. Sepertinya aku terlalu memanjakanmu." Lalu Jinglong bangkit dari duduknya dan berujar dalam hatinya, "Sepertinya aku harus ganti taktik." Ayahnya pun bengong melihat anaknya. Lalu Jinglong menyiram wajah ayahnya dengan air panas. Ayahnya pun teriak, "Panas, panas." Dan dengan penuh kasih sayang, ayahnya berkata, "Anakku, jangan begitu. Peng Sisi sangat cantik, seperti bunga. Apa yang membuatmu tidak puas, Demi keluarga Li, kamu harus mencari wanita terpelajar seperti dia. Dan lagi pula, pernikahan ini sudah diatur oleh cucu kaisar. Walau muka ayahmu ini sangat berharga, itu pun takkan cukup menggantikan muka cucu kaisar," ucap ayahnya Jinglong. Lalu, dan dengan kesal, Jinglong si penikmat lato-lato pun berkata, "Jangan banyak omong kosong. Jangan bicara keturunan. Jika pernikahan ini tidak batal, maka kita putus hubungan." Kesel deh Mimin ya bacanya. Oke, lalu dengan hati-hati ayahnya menjawab, "Anakku, jangan begitu. Biarkan aku cari jalan keluarnya." Dan mendengar itu pun si Jinglong malah ngamuk guys, dan memukul-mukul ayahnya. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Aku mau batalkan pernikahan ini." Dan terlihatlah ayahnya memohon untuk tidak dipukuli lagi. Namun tidak berhenti di situ, Jinglong kurang ajar ini malah ngambil cambuk dan memukuli ayahnya dengan cambuk itu. Batalkan. Aku mau batalkan pernikahan ini. Aduh, tulangku," teriak ayahnya kesakitan. "Oke, baik," ucap ayahnya yang tak tahan lagi. Dia berkata, "Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan anak," ucap ayahnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kasih sayang seorang ayah ya terhadap anaknya itu tanpa batas gitu. Bisa dibilang kasih sayang orang tua itu kan tidak ada batasnya ya guys ya. Makanya sayangilah orang tua kalian dengan baik. Oke, ayahnya berkata lagi, "Ayah akan gunakan segala cara agar pernikahannya batal." Lalu ketika ayahnya sedang berpikir, dan dia berujar dalam hatinya, bila cucu kaisar yang bicara, keluarga Peng tidak akan. Namun sebelum melanjutkan bicaranya, terlihatlah cucu kaisar yang datang dan berkata, "Mengapa seluruh keluarga Li ada di luar rumah?" Melihat itu pun Jinglong berkata, "Siapa dia? Siapa yang berani masuk ke rumahku? Sembarangan, dasar tidak punya aturan." Lalu lelaki itu pun menyapa Jinglong. "Hei Jinglong, lama tidak ketemu." "Hah? Mengapa kamu seperti orang asing? Aku cucu kaisar Zhou Yunwen." Dan melihat anaknya tidak sopan di depan Zhou Yunwen, ayah Jinglong pun berkata, "Hei, anak kurang ajar, mengapa kau tidak menghormati cucu kaisar?" Jinglong pun mengelak karena dia sudah tahu ya alur cerita kehidupan di manhwa ini gitu ya. Dia pun berkata dalam hati, dia adalah orang yang akan dipaksa turun tahta oleh paman kaisar karena gagal dalam rencana pembasmian. Untuk apa aku sopan dengan orang seperti mereka? Aku bahkan tidak berlutut pada ayahku. Mengapa aku harus berlutut dengan orang yang lebih muda dariku?" ucap Jinglong. Mendengar itu pun ayah Jinglong panik sampai mimisan guys. Dasar kamu anak kurang ajar. Apakah kamu ingin membunuh ayahmu?" Yunwen pun duduk dan berkata, "Tidak perlu seperti itu. Jinglong dan aku sejak kecil tumbuh bersama. Di rumah tidak perlu membuat hormat." Tapi guys ya, kalau Mimin pikir, jangan-jangan si Jinglong ini jadi cabul dan kurang ajar ini karena pengaruh orang ini ya. Karena pengaruh si cucu kaisar ini. Nah, gimana nih menurut kalian? Oke lah, lanjut kita lihat aja ceritanya. "Terima kasih atas kemurahan hati cucu kaisar. Anak kurang ajar ini telah menghancurkan hati hamba," ucap ayah Jinglong pada Yunwen. Namun melihat itu pun Jinglong menyiram kepala ayahnya dengan air panas. Panas. Aduh ya, si Jinglong ini memang kurang ajar gitu ya. Lalu tiba-tiba Yunwen bertanya, "Tapi Jinglong, kau bilang ingin membatalkan pernikahan?
Apa maksudmu? Apakah kau ingin membuatku malu? Mendengar itu pun ayah Jinglong langsung bersujud dan berkata, "Cucu Kaisar, Jinglong tidak bermaksud seperti itu. Anak kurang ajar, cepat minta maaf." Dan Jinglong dalam hatinya berkata, aku tidak perlu banyak kompromi. Bila aku menikahi anak Feng Xiaoru, maka saat Raja Yan menyerang kota Nanjing, maka aku akan mati." Lalu dijelaskan saat itu pada tahun 1398, cucu Kaisar Qianwen, Liu Yunwen akan naik tahta. Namun sayang, Zhu Dizhen yang merupakan paman Raja Yan hilang jejak dan akan bersiap menyerang. Aku harus menjauhi mereka. Aku tidak boleh mati bersama kelompok orang bodoh ini, ucap Jinglong dalam hatinya. Lalu Jinglong dengan tanpa dosa berkata pada Yunwen, "Apa yang kau katakan benar. Walau harus mempermalukanmu, aku tetap akan membatalkan pernikahan ini." Lalu berbeda dengan ayahnya Jinglong ya. Dia sangat panik. Kurang ajar, ucap ayahnya. Lalu terlihat wajah Yunwen marah dan berkata, sepertinya kau tidak memandangku sebagai cucu kaisar." Jinglong pun memeluk ayahnya ketakutan. "Nah lo, so jago sih. Lemah kan?" Ya kan si Jinglong ini, ya kan jagonya cuma mainin lato-lato cewek guys. Dasar Jinglong. Lalu Jinglong pun berkata dalam hatinya, "Menurut sejarah, Liu Yunwen adalah seorang yang berhati lembut dan rendah hati. Apakah itu bohong?" tanya Jinglong dalam hatinya. Lalu Yunwen pun tersenyum dan tertawa. "Hei Jinglong, kita ini adalah saudara. Kau bukan tidak boleh bila kau ingin membatalkan pernikahan." Ayah Jinglong pun kaget sampai jantungnya mau copot guys. Dan mendengar itu pun si Jinglong senang dan berkata, "Apakah aku boleh membatalkan pernikahan?" Terima kasih cucu kaisar." "Ya, tentu saja boleh. Semua dapat didiskusikan," ucap cucu kaisar. "Tapi kamu harus berjanji satu hal padaku, maka kamu dapat membatalkan pernikahan ini." Mendengar itu pun Jinglong gemetar. Tentu saja. Tidak mungkin tanpa syarat. Seluruh kerajaan tidak akan mau menanggung rugi," ucap Jinglong dalam hatinya. Dan lalu Jinglong bertanya, "Apa syaratnya?" Begini, bulan depan kakekku ulang tahun. Dan Jinglong, kau adalah seorang yang pemberani dan modis. Kamu pasti memiliki banyak ide, dan bila kamu dapat membahagiakan kakekku di hari ulang tahunnya, maka pernikahan ini kamu putuskan sendiri, jawab Yunwen sang cucu kaisar. Mendengar itu pun Jinglong senang. Aku pikir teknologi mutakhir apa yang akan aku buat. Ternyata ini lebih mudah daripada membuat bom. Hanya hadiah ulang tahun, serahkan saja padaku, jawab Jinglong dengan senang. Nah, kira-kira apa ya hadiah yang akan diberikan si Jinglong? Nah, Mimin kasih clue ya. Ini nih gambarnya. Oke, pokoknya di part selanjutnya hal yang kalian tunggu-tunggu akan terjadi. Maka dari itu ditunggu part selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.